Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Mulyani dengan NIM A1D117003. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kompetensi guru. Jangan lupa di like ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sebaiknya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Stephen P. Becker dan Jack Gordon mengemukakan beberapa unsur atau elemen yang terkandung dalam konsep kompetensi. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran di bidang kognitif. Kemudian pengertian atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh siswa. Kemudian keterampilan atau skill, yaitu kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya ada nilai atau value, yaitu suatu norma yang telah diyakini atau secara psikologis telah menyatu dalam diri individu. Yang terakhir ada minat atau interest, yaitu keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi psikologis. Jenis-jenis kompetensi guru menurut Carles. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu, dalam kompetensi pedagogik, seorang guru harus mampu, yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kemudian, yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Kemudian yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kemampuan dalam standar kompetensi kepribadian mencakup 5 kompetensi utama, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, serta bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. Kemudian yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga ada kompetensi sosial.
Kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, seorang guru harus mampu yang pertama bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kemudian yang kedua, komunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan semua pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau dalam bentuk lain. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran, bidang studi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan substansi isi materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai seorang guru. Peningkatan kompetensi guru dapat dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Jenis-jenis pendidikan dan latihan yang sering dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru antara lain: yang pertama, in-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua, program magang. Program ini adalah pelatihan yang dilaksanakan di industri atau institusi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi, pemerintah, atau swasta dalam keahlian tertentu. Kemudian, yang keempat, belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadiri instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Kemudian yang kelima, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Kemudian yang keenam, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kemudian, pembinaan internal oleh sekolah. Dan yang terakhir, pendidikan lanjut.